Ya, bertemu lagi dengan Nadine. Cucu. Nana lagi best banget. Share it right here. Sorry guys, nggak mabuk banget nih. Hai guys, kenalin gue Dina, anak ketiga. Aku Risa, anak kedua dah. Yes. Guys, attention please. English please. Kita Jadi, mau guys, kenalin corner kita yang baru dan kita sebut Rapid Fire. Bam. Rapid, Mbak, rapid fire. Bam. Oke, aku terakhir sekali. Rapid fire. Bam. Oke. Di mana corner ini? Di mana? Kita tuh Anak kambing saya. kita nemuin, gue tuh sebenarnya actually akhir-akhir ini gue lagi di Quora sih. Jadi gue meninggalkan Reddit sebentar dan gue ke Quora, dan ternyata di sini tuh banyak banget cerita-cerita pendek. Sebenarnya kayak cuman pertanyaan aja sih, dan gue rasa kayaknya seru nih kalau seandainya kita coba yuk jawabin pertanyaan-pertanyaan yang simpel-simpel tuh. Jadi tapi rapid fire, jadi which is nggak cuma 3 cerita yang biasanya kita omongin, yang kita ceritain seperti episode-episode sebelumnya. But yeah, this is going to be more than that. Ya. Maybe Berapa more kayak than gitu. Pokoknya nanti kita more lihat than aja. 10, Kita more kasih than- nanti Nana nanti kasih cue. Berarti guys terlalu banyak. Stop. Okay, Gitu. let's go. Let's do Ya, it. kita coba ya. Tapi kalian nanti juga kasih tahu kalau ini bagus gak sih cornernya, supaya kita bisa terusin apa enggak. Iya, komen kek. Ngetik dong, susah banget lo semua. Demanding banget. Ayo. Kayak demanding. Ayo, dengerin Dina bilang apa. Gue liatin lo. 15 orang, 21 orang aja susah banget ngetik. Gimana tak udah nyampe jutaan gitu. Ayo dong 15-nya semangat. Saya minta maaf ya guys, tadi saya membahas seperti itu. Oke, coba kita corner ini dulu ya, guys. Ya, kita coba rapid fire pertama. Jika kamu diberi 1 triliun rupiah dengan syarat menjatuhkan temanmu yang sedang duduk di tebing tinggi, apakah kamu akan melakukannya? Enggak lah, gila lu. Kamu doa. Gue 1 miliarnya buat apa kalau dia dari Bukit Tinggi, daerah Padang, cuma dia nggak apa-apa ya kan. Kalau ini kan dari tebing ini bujeng. Aku butuh duit tapi aku tidak segila itu. Siapa duit kamu lagi gimana? Enggak lah. Oh, kalau main Nana setuju gue Gue setuju. ih. Gini nih wanita yang hanya memikirkan uang. Astagfirullah. Soalnya Dita gak punya teman. Oh Iya bener, gue gak punya temen soalnya. Kita tuh kayak Tuan Crab. Uang gitu. Oke. Wah. Aduh, astagfirullah. Kalau gue sih enggak ya guys, enggak akan gue, soalnya ini kriminal ya, enggak mau Oh, kirain gara-gara temen lo pada nonton. Kriminal guys, kriminal. Terus even kita dapat duit kita masuk penjara buat apa? Enggak, kalau aku setuju. Nanti aku pas ditanya polisi, kamu kenapa kok kayak gitu? Iya, tadi saya kesandung terus nggak sengaja. Tetap aja itu namanya nanti masuknya itu dalam kategori pembunuhan tidak disengaja, tetap pembunuhan ya, kocak ya. Ngaku lo anak kriminal lo. Jangan no. Jangan ya guys. Jangan ya kan? Itu terindak kriminal gitu guys, jadi tidak boleh dosa. Oke, coba pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pendapatmu tentang wanita yang makan di luar sendirian? Gak apa-apa. Emang kenapa? Oh. It's not a big deal. Tapi kayak gue pribadi tuh kalau ada yang ngeliat orang makan di luar sendiri, gue kasihan. Enggak. Gue Kayak, kalau kasihan banget kayak gue nemenin gitu. tuh sejak kerja dan punya anak, teman kantor gue tuh selalu ngomong gini. Supaya mood lo nyampe rumah gak berantakan, sebelum lo nyampe rumah usahain lo tuh ngisi perut lo dulu, jadi lo nyampe rumah balik tuh me perut lo time nggak gitu lapar. ya. Jadi gue kalau emang balik rada malam, gue mau selalu WA suami tuh bilang aku makan dulu ya, tuh gue mau makan di luar sendiri, kayak nggak, malah gue kayak happy deh. Iya. Kalau ada orang nemenin gue malah nggak seneng deh, soalnya itu kayak me time gue gitu. Oke. Gue pribadi juga lebih suka makan Makan sendiri. Tapi lo sering non makan sendiri di luar gitu? Sering, aku hampir Suamiku selalu nempel. Tapi gue tuh kayak pengen gitu sendirian makan di luar. Tapi Nuna dulu sebelum nikah kayaknya sering gak sih? Iya, Nun sering. suka jalan sendiri kan lo ya Iya, Nun ya? tapi kan gue nikah umur 19 tahun. Iya. Jadi gue juga gak inget sih. kalau aku sih begitu ya, suka paling seminggu 3 kali lah adalah balik-balik kerja.
yang entah makan Enggak, bakso. kalau nganterin anak-anak pulang tuh, ngejemput anak-anak pulang, aku suka makan sendirian di kantin. Itu malah seru tahu, oke. nonton handphone atau Nggak baca suka buku. orang tuanya nggak suka ibu Nana, ibunya Dera gitu. Enggak lah. nggak Itu gitu. langsung ke kantin, mereka nunggu di Oh, depan, oke, jadi oke. nggak ketemu. Nggak harus malu lah mau makan sendiri kayaknya ya. bener. Malah kayaknya jangan kayak temen gue, me time yuk, me time yuk, me time yuk. Kalau lo sama gue kan itu bukan me time. Iya, Kok me time yuk? bener juga ya. Iya enggak? Iya, bener. Gue baru kepikiran. Iya enggak? Namanya kan me time, gue gitu. Kalau sama temen jadinya kan we time, we time. Bener. Jadi kayak me time yuk, lo ngajak gue me time, gue gitu. Me time kan lo. Astagfirullahaladzim. Iya benar sih, Iya benar nggak? sih. Kalau kita time yuk kayak gitu masih mending. Kalau me time so ngajak gue kayak nggak me time. Jadi nggak usah malu guys, makan sendiri, it's okay. Oke. Nonton bioskop sendiri juga it's not a big deal gitu. Gue pernah nyoba, gue pikir itu hal yang tidak mengenakan, ternyata no, it's fine. Ya paling nggak ada yang digandeng aja. Ya. Nih, ini tentang Apa? ini tentang financial. Apakah ada yang sama nggak sih? Salah nggak kalau keadaan finansial kurang stabil tapi niat untuk bersedekah itu besar dan lebih besar mengasihi daripada kebutuhan kita sendiri kalau memaksakan? Enggak. Apa sih? Gimana sih maksudnya? So, kalau lo nggak punya uang, Lagi uangnya lagi pas-pasan. tapi lo malu mau bersedekah yang gede gitu totalnya dari kemampuan lo, itu Iya, berlebihan nggak sih? berlebihan nggak sih? Atau Jadi kayak memaksakan lebih- nggak sih? Mm-mm. Ya, menurut gue sih memaksaan ya. Memaksakan lah jelas. Memaksakan lah. Ya, betul. Apalagi kalau di agama Islam kan yang harus disedekahin pertama tuh diri sendiri. Keluarga. Ya, Ah, diri sendiri. Baru keluarga terdekat, baru tetangga. baru orang luar Baru lagi. orang luar. Jadi lapisannya tuh ada kayak bawang gitu loh, makin deket makin. Jadi kalau lo udah keluar aja penghasilan lo 1 juta, lo berapa 900.000 ya lo maaf Berarti lo bodoh. nggak sedekah sama Iya. diri sendiri. Kayak jangan malah nyusahin diri lo sendiri bener. sih. Sedekah boleh kan 100.000, 50.000 ngasih makan orang lain juga termasuk sedekah. Iya. Nggak usah. Sedekah ya sedekah, tapi maksudnya nggak usah sampai yang Iya. di batas wajarnya gitu loh mbak. Iya. Misalnya lo sedekah Setidaknya kebutuhan pribadinya dulu gitu. Yes. terpenuhi Nggak sih usah kalau ada menurut gue. Iya. Oke. Jangan sampai lo sedekah ke orang lain tapi diri sendiri nggak Iya, kurus, apalagi makanya. keluarga juga gitu kan. Oke, ini ada cerita ini pertanyaan sekarang tentang keluarga. Apa hal yang tak terlupakan yang kamu pelajari dari ayah dan ibu? Nggak ada. Jahat banget sih. Sama sekali gak ada. Kalau gue sih dari ayah gue nggak inget ya gue. Soalnya kan ayah Iya. kita meninggal kita masih kecil banget, jadi nggak tahu. Kalau mama sih kayaknya nggak berjuang juga. Apa ya? Entah. Tahu mulu dia guys. Oh, dia jarang ngobrol sama mama kali. Iya. Ya tapi kalau mama sih nggak tahu sih mbak. Apa ya omongan mama yang kita masih Kalau gue pegang ingat terus? omongannya papa tapi lewat mama gue dengernya gitu. Kayak kalau misalnya orang kerja sama kita tuh jangan sampai keringetnya kering. Oh, kita harus bayar sebelum Ah, keringatnya jadi kering. kita harus langsung ngebayar gitu. Iya. Ah. Kalau apa? Kalau mama mungkin omongannya yang dulu yang kalau kita pacaran gitu tau nggak? Apa? Ya kalian boleh pacaran, mama tahu kalian butuh karena kalian nggak besar nggak punya sosok ayah. Tapi kalian harus ingat mama tuh janda tuh gampang digunjing gitu sama tetangga. Jadi kalau kalian mau pacaran tetap dalam marwahnya aja gitu. Soalnya pikirin mama juga sebagai janda ini. Soalnya kalau janda kan gampang digunjingin gitu. So ya itu sih. Apa ya? Mikir dit. Yang kenapa hubungan gue 10 tahun pacaran nggak tekdung gitu. Burung kakak tua. Apa ya? Kasih masukan nggak mungkin. Mama nonton nih, masa gue nggak ada jawaban. Gitu mah dia mah aslinya mah. Dia tuh mah di depan mama baik, di belakang mama parah banget mah. Pokoknya Kejual kakak. enggak mah. Pokoknya gini. Jadi orang baik aja gitu. Maksudnya tanggung jawab kita bukan sama orang tersebut tapi sama Allah gitu sih. Ya, iya sih, ya mama juga sering bilang Sering kalau kata mama dulu nih. terus mama juga pokoknya kalau mama tuh sekarang kalau setiap gue mau berangkat kerja mama selalu bilang jangan lupa berbuat kebaikan hari ini ya di gitu. Selalu kalau gue keluar rumah sekarang dia ngomong gitu ke suami gue juga, ke Valdi jangan lupa berbuat kebaikan ya gitu hari ini. Selalu kayak ngingetin gitu. sedekah subuh juga ya kan. Harus suka sedekah subuh. Terus ya gitu sih rata-rata.
Oke, Tapi ada gue ingat sih ceritanya mama satu yang menurut gue tuh keren. apa? Jadi mama pernah waktu SMA atau SMP gitu, dia tuh dikata-katain sama temennya gitu kan. Terus temennya tuh bukannya dia marahin atau diapain gitu, malah dibeliin rokok, malah dideketin. Oh iya, gue tahu ya kan? malah Terus dideketin. sejak itu mereka temenan malahan, jadi nggak ada lagi yang ngejelek-jelekin mama gitu. Menurut gue Jadi tuh kill keren them with sih. kindness. Terus mama juga pernah ngomong sama gue kayak misalkan nanti kalau misalkan kalian punya anak terus anak kalian tuh sekolah, maksudnya kalau emang anak kalian dibully atau diapain, kalian tuh jangan marah-marah ke guru atau jangan marah-marah ke orang tuanya, tapi kalian tuh ngedeketin anaknya gitu, bocahnya, kamu kenapa sama Kak ini jajan, jadi kayak kita tuh ngedeketin temannya tuh kayak lebih kayak teman gitu, even kita kayak traktir atau apa, jadi itu dari situ kita ngomong dibaik-baikin gitu, jangan gitu ya, kita tuh teman semua gini. Yep. Dan kalau emang ternyata hitung baru nggak bisa, baru kalian bisa ngambil langkah lain gitu, soalnya kalau sebetulnya kan ini kan masalah teman ke teman gitu kan, jadi lebih baik kita omongin Nggak dulu usah baik-baik, gitu. Kalau kata nyokap gue sih, itu gue setuju sih. Maksudnya kita harus ngedeketin ke anak yang orang yang ngebully teman kita, anak kita dulu ngomong, kamu kenapa sama Kafil? Yuk jajan yuk sama tante yuk, sama Kafil juga gitu. Jadi kayak lebih diayomi gitu, jangan langsung tiba-tiba datang, heh lo ngapain gitu. Katanya itu nggak bakal membaik. Sama satu lagi. Yang papa tuh dulu sempat digosipin selingkuh, ada cewek yang suka sama Ah, papa. Oh iya. Bukannya dijauhin, malahan Sama mama dirangkul. Terus mama malah kayak, aduh jangan deh sama suami aku tuh Ya. duitnya nggak ada. Kamu Terus mikir dia lagi habis deh. Gue juga ingat mama waktu itu. Jadi pas mama konfront papa itu, caranya tuh nggak diomelin gitu, jadi malah kayak disuapin makan, terus mama bilang, kamu serius sama cewek ini, kamu mau ngancurin keluarga kita. Aku juga sebenarnya kalau seandainya mau ngancurin keluarga ini gampang aja, aku bisa kayak ke pinggir jalan terus nyetopin apa mobil-mobil, itu gampang banget aku lakuin, tapi aku nggak mau lakuin karena aku ngejaga kalau kamu mau kayak gitu, kamu juga mau aku ngelakuin hal yang sama, pokoknya ngomongnya gitu. Tapi Jadi kayak nggak suka sih yang itu, Mbak. kenapa lo? Ya harusnya kita tuh meliar, nakal, brutal, kalau suami istri wah gitu loh. Kalau cara mama tuh kayak Mama terlalu ini ya, terlalu angel gitu ya. soalnya mama tuh Nggak geragas gitu. mama tuh kayak ngomong, ya nggak apa-apa kalau papa mau sih. madu gitu, kalau mama madu. Iya, tapi kan mama emang kayak selalu, ya udah bapak kalau bosen bapak nikah lagi aja. Itu gue nggak bisa. Itu yang gua ambil dari mama sih. Ya tapi maksudnya cara dia ngekonfront, Iya sih, lebih bijaksana tetap sih. tenang, itu bijaksana. I could never. Sorry mami. Sorry, I love you but I cannot. Gua nggak bisa ngikutin sih mah, tapi kita terlalu geradakan. Kita aku terlalu geragas. Aku benci nih. Oke, kita kan semua ibu-ibu di sini. Gue pengen tanya, ada nggak sih momen yang membuat lo berpikir kalau gila, gue kayaknya udah jadi orang tua yang baik nih buat anak-anak gue? Udah punya belum momen itu gitu? Gue sih sampai sekarang ya dengan lo nggak give up sama anak lo sih, gue udah ngerasa gue jadi orang tua yang baik. Tunggu. Gitu sih kalau gue sama suami. Saya Iya. even ya semiskin-miskinnya kita, gue nggak mau give up aja sama anak gue gitu. Bakal gue dukung walaupun gue kayak banting tulang atau kayak yang apa yang gitu. Itu sih kalau gue itu udah. Soalnya gue nggak bisa ngasih yang lebih baik dari itu gitu. Jadi Iya, ya kita udah. Kayak, memberikan yang terbaik kita bisa buat ya, anak maksudnya kita. nggak ada kata maaf ya mama nggak bisa, kayak nggak deh, gue kayak nggak, intinya gue nggak nyerah aja gitu apapun. Udah gak usah nangis. Kalau Nina? Kalau gue sih nggak inget yang bikin gue merasa proud gitu, gue jadi ibu yang baik, enggak. Cuman gue waktu itu ingat pernah suatu Daryl bayi, kan adiknya juga masih bayi tuh, terus gue lagi ke kamar mandi, begitu gue balik ke kamar, si Daryl lagi popokin adiknya, ternyata adiknya lagi nangis gitu pas gue ke kamar mandi, terus Daryl yang popokin, padahal dia umurnya masih 2 tahun kan. Itu tuh bener-bener kalau kayak gitu, Daryl tuh lucu banget sih. Gemes Kalau Daryl lagi bikin gue kesel, gue inget itu. Itu satu momen itu susah tuh dihilangin ya mbak. Iya, Iya, susah saya kayak ngerasa iya. Langsung gitu, kok dia bisa sih ngerti gitu kan, masih anak umur 2 tahun gitu. Aduh. Kalau gue apa ya? Udah skip aja guys. Gak ada sih, gue mungkin gue nggak pernah merasa gue maksudnya Ibu terbaik. terbaik atau gimana, cuman gue tuh ngerasa malah anak gue tuh yang kayak
gila lo hadir bener-bener jadi hadiah buat gue ya. Maksudnya dia tuh malah jadi kado terbaik gue. Kalau itu banyak banget momen-momennya, cuman kayak gue jadi terbaik buat dia, kayaknya gue itu yang gue striving every day to do. Maksudnya gue tuh selalu berusaha tiap hari buat jadi yang terbaik buat dia. Cuman tuh gue pernah bilang sama dia kayak, nah mama lagi capek banget, terus dia tuh yang mijetin gue gitu. Gue bilang, Mamen Yoi ma bro. Jadi kadang anak emang gitu sih. Gue kalau emang capek pun gue lebih baik itu. Nah, mama lagi capek banget, mam. Bisa nggak deket-deket dulu nggak? Gue selalu kayak gitu sih. biasanya kalau kita ngomong kayak gitu tuh maksudnya anak-anak tuh pasti punya hal yang dilakuin, ya ngusap-ngusap lah atau apa gitu. Itu tuh yang Maksudnya, tapi kayak kan kita ngilangin. di situ kan kita juga nggak berusaha jahat. Maksudnya kita kayak ya gue ngasih peringatan nih, lo kalau masih begini lagi udah nih meledak nih. Iya. Gue lagi Oh, nih juga ada cerita. Ini udah tentang hubungan nih. Gimana sih caranya biar nggak cemburuan dan nggak ingat terus sama kesalahan pasangan di masa lalu? Nggak bisa. bisa. Emang nggak bisa terekam dan akan terus diulang-ulang. Even itu 5 tahun, 10 tahun nggak ada kayak kasus-kasus kadaluarsa kayak polisi gitu tuh nggak ada. Sorry. Maaf kamu nanya gini, kamu salah. Ya kan Nuna? Setuju? Hidup Jokowi. Sorry aja. Kalau nggak cemburuan mungkin bisa, tapi kalau untuk melupakan masa lalu pasangan, tentu tidak. Kalau cemburuan juga gue nggak bisa. Nggak ngerti gimana caranya itu orang-orang bisa. Suami gue aja chatan sama temen kerjanya yang cewek aja, kan siapa? Ini siapa? Terus dia bisa cerita, aku dibeliin ini loh sama Vera. Vera siapa? Ini siapa? Gue langsung kayak gitu. Kenapa diterima? Kenapa diterima? Kenapa kamu deket-deket? Kenapa? Gitu. Walaupun tahu jelas pasti itu temennya doang. Kayak tahu tapi tetap harus, kayaknya tuh harus cemburu gitu loh. Iya emang. Kalau nggak dicemburuin tuh kayak gue nggak akan membuat hidup laki gue tuh tenang gitu. Iya betul. Gue juga kadang-kadang kayak gini kehidupan pernikahan terlalu tenang nih, karena harus cari berantem keluar cari berantem. Sayang, kalau aku jadi cacing kamu masih sayang nggak sama aku? Makanya cari keributan aja, pancing. Kalau lagi bosan sama kerjaan gini, boleh lihat handphone nggak? Gitu. We can find another thing tuh. Kasian banget sih jadi suami-suami kita. Kita harus cari drama. Kita kan drama queen guys. Tapi kalau kita ngechat sama cowok terus itu siapa cowok? Teman kerja udah napa sih gitu. Kalau gue kita harus cemburu, tapi suami kita tak boleh cemburu. Itu rahasia cewek-cewek. Karena kita strong. Ya kan? Oke, pertanyaan selanjutnya. Gue suka nih sama yang kayak gini-gini nih. Kapan terakhir kali kamu sedih dan menangis? Apa penyebabnya? Aduh, terlalu banyak. Terakhir guys. Soalnya, terakhir. Karena nonton dramanya Kim Son Ho yang baru. Aku nangis. Seriusan emang Candice Love in Translate? Iya. Terakhir waktu yang Camuni itu meluk Kim Son Ho yang dia mau yang dia lagi jadi Dorami terus dia mau pergi, terus yang dia ngulangin kata-kata dari drama opera Italia gitu. Tolong cintai gue sebesar gue mencintai lo, selamat tinggal. Itu tuh sedih, terus yang dia peluk, yang habis itu kan Doraminya nggak muncul lagi. Gue belum nonton sih. Nah makanya dari situ kan dia minta dijauhin kan, si Dorami minta si yang ngejauhin ini. Itu sedih banget, terus yang pas dipeluk terus nangis yang. Tapi mereka jadian kan akhirnya? Jadian. Nah kan dia punya ini mbak alter ego gitu, kayak bipolar gitu kasarnya kan. Terus yang dia ngejelasin kalau Camuni itu cewek yang menyedihkan, tau nggak? Yang sebelum dipeluk kan ya dia ngomong dia tuh menyedihkan lah jadi cewek, nggak pernah ngerasain dicintai. jadi dia sama orang tuanya tuh enggak. jadi dia takut lo benci, terus dia narik diri dari lo, tapi dia juga berharap lo nggak benci sama dia. Itu sedih tau mbak. Iya, Gue nangis di situ. Tapi katanya sempat putus kan? Dia tuh sebenarnya ngeliat tuh orang tuanya tuh ngebunuh iya, waktu mamahnya nyoba ngebunuh guys, bapaknya. ini spoiler ya buat yang belum nonton. Iya udah lama sih, pasti udah pada nonton. Ya. Soalnya langsung episode-nya langsung tayang kan, langsung jebret 12. Itu gue nangis. Itu sedih sih tuh. Sedih banget. Bagi yang pas di kamar yang Camuninya sedih nangis gara-gara dia berantem sama Son Ho, terus yang ada Doraminya nari-nari itu dia nangisnya cantik tapi sedih tau. Kamu nonton deh. Iya, nanti aku nonton. Banyak kok hal-hal yang bisa dinangisin. Terus yang malam-malam yang di mamahnya si Jeon Ji Ho menikah, terus yang Camuninya ngomong selamat tinggal, terus yang Son Ho-nya mau marah tapi kayak gitu. Tadi yang itu terus juga nangis. Tapi tuh Son Ho, kita bertiga kita Son Ho Hada, maksudnya dia adalah satu-satunya aktor yang acting pakai mata. Jadi maksudnya
dengan lihat matanya aja lo tahu perasaannya dia Iya, apa. Dia dari- doang tuh. Yang caranya air mata tuh di sini tapi nggak turun. Iya, ini, yang gitu. kayak dia tuh bisa tuh kayak udah hayo Iya pokoknya gitu. Pokoknya love Candice Love di Translate itu banyak banget hal-hal yang bisa Iya, dijadiin sedihnya sih mbak, sedih. Bagi Oke. Camuninya ya, kayak Tapi enaknya tuh nggak sedihnya 100% gitu loh, Kak. Tetap kayak misalnya lagi santai aja mau nonton tuh tetap bisa ditonton Oke, gitu. Kalau tapi kamu tuh gue kayak ngelihat gimana? banyak orang yang bilang katanya kan itu udah 12 episode ya. Terus dia bilang kayaknya 2 episode terakhir itu nggak bagus. Jadi maksudnya you can end it at enggak sih kalau menurut 10 gue. episode. Jadi maksudnya kayak lo nonton 10 episode aja tuh udah perfect gitu, nggak usah nonton Enggak sih, 2 kalau episode. 11 12-nya kayaknya gue masih gantung gitu, masih kan. ngegantung sih. Hubungannya sama yang cewek yang udah Episode suka. 10 mereka baru jadian gitu kan ya? Iya baru jadian. Terus di episode 11-nya Slow juga burn berarti ya. Dia kayak ceritanya slow burn. Oke. gue bagus, suka banget. Itu 12 tuh udah perfect banget. Iya, Nanti kayak gue di coba TikTok tonton akhirnya ada hubungan Korea yang nggak ketemu dari kecil gitu, ngerti nggak? Oh, Ya, tiba-tiba iya. ternyata kita dari kecil bertemu. Kalau ini nggak bener-bener, Drama Cina juga gitu yang short kan? kalau ini pure bener-bener dua orang nggak tanpa dikenal bertemu dan akhirnya ini lucu sih, lucu banget. Oke. Nangis itu hal terakhir yang gue tangisin Oke, itu sih. kalau gitu gue bakal nonton di sini. Apakah Mara? Sendiri apa? Hah? Lo sendiri. Oh, oke. Lo ada yang Apa ya? Nangis terakhir. Apa? Nggak tahu. dipukul sama Mario. Astagfirullahaladzim. Digigit sakit. Gak sih. Enggak, Apa ya tadi? Gue udah lama gak nangis sih guys. I'm happy. I forgot about the last time. Nggak, soalnya that gue I tuh cried. nonton drama sedikit nangis. Aku tuh orangnya gampang nangis. Oh, gue ngeliat. Astagfirullah. Gue ngeliat ini. Sapi dipotong. Bukan Arab nangis di nikahnya Lula. Di nikahan Lula. Dia di apa pemakamannya Lula. Oh. Terus gue nangis gitu kayak sedih banget. I don't know why, but I don't like Reza Arab at all gitu. Jadi mau Oh, apa yang iya. kejadian di hidup dia, gue tuh kayak I mean, gue sedih sih. Maksudnya kayak ngeliat ngeliat orang yang lagi cinta ya. Iya, but- ingetan dulu. iya, Ya nggak nangis sampai ngederu gitu sih, cuman kayak oh my god it's sad gitu. iya tahu kayak, tapi kayak ya gue ngomongnya gue nggak tahu, gue belum bisa menemukan. Ya. Nggak apa-apa, it's your view, it's Sorry okay. ya untuk penggemarnya. It's okay. Reza Arab, Octavian, gamer, gantung. Apakah marah dengan diam itu salah? Enggak, Enggak. Tuh. nggak apa-apa. Kita kan punya cara yang marah. Tapi maksudnya suatu saat lo marah diem ya nggak apa-apa. Tapi udah kalau lo udah nggak marah ya lo ngungkapin kan kalau marah. Terus ada komen di sini enggak sih. Cuman kalau udah capek berbicara tapi nggak didengar ya lebih baik diam tanpa kata, diam pergi, udah gitu aja. Nggak gitu kalau gue mah. Kepergian gue juga nggak bisa diam, harus geragas gitu. tapi misalnya kalau emang marah, Kita gue tuh drama kalau queen marah, nggak bisa tuh yang biasa-biasa gue kalau aja. marah diem kok. Ya. Silent Gue juga treatment banget gue juga silent treatment banget Suami gue sampai stres. karena gue takut gue ngucapin kata-kata yang nggak bakal diterima nantinya sama kalau suami. kakak Karena gue gue orangnya gitu. kasar, gue Kalau kasar gue banget. enggak, gue bingung nyusun Gue kata-kata. gue tuh sering gue tuh punya memori sama Nuna, kita ngomong kasar terus guanya elunya kabur atau gimana, pokoknya setiap gue marah dan gue langsung ngomong it's never end well. Bahkan nyokap gue pernah nangis juga gara-gara gue bilang katanya gue galak, jahat, segala macam. Jadi mulai dari saat itu gue tahu gue mesti diam dulu, gue mesti artikulasi marah gue Emosinya. dulu, emosi dulu, gue artikulasi, gue tata omongan gue baik-baik, baru deh gitu. I think it's a wise choices. Iya sih. Kalau menurut Anda gimana? Sama gue juga kayak gitu sih. Kalau marah pasti diem, nahan diri, bukannya karena kenapa-napa gitu. Ya. Makanya gue berantemnya lewat chat. Iya benar. Anda udah pernah bilang kan guys, cara dia marah. Kalau aku sih gitu. Soalnya aku nggak tahu nyusun kata-katanya. Pada berantakan. Tapi katanya waktu itu lo Valdi tuh nggak mau di silent treatment sama Tapi lo kan gitu. gue nyep silent treatment. Mau jadi sayang gitu. Ayo ngomong. Iya, dia tuh maksa gue kayak Ngomong. ngejelasin, tapi kalau gue kan bakal gue diem dulu gitu. Heeh. Mau dia nggak gini, gue bakal diem dulu pokoknya. Tapi kalau marah tuh, ya kamu abisnya gimana ya, nggak tahu deh, makanya aku kesel gitu. Gue tuh nggak bisa nyampainnya gitu. Tapi kalau gue udah nggak marah, gue bisa, iya bisa kamu kesel, aku kesel kamu tuh gini gitu, baru bisa. Ya, Kalau kalau gue juga kalau misalnya dipaksa ngomong pasti Nggak akhirnya bisa. nangis gitu. Iya, dan gue Iya. nggak Saking pengen marahnya tuh pasti nangis, Betul. jadi malah Perempuan nggak sih jelas ya. dan gue nggak pengen nangisin hal-hal yang sepele sebetulnya. Tapi Tuh. aku tuh gampang nangis orangnya guys. Oke.
Ini ada pertanyaan lagi. Mengapa Tuhan mempertemukan dan membuat seseorang jatuh cinta pada orang yang bukan jodohnya? Karena supaya Allah membuat lo mempunyai pelajaran, supaya lo tahu oh ternyata hikmahnya begini. Tapi lo tau dari mana itu gara-gara Allah? Seperti itu setan. Yang wow dia seksi banget loh. Wow dia Tapi kan lo, tapi misalnya Tapi lo di sini, ketemu- tapi tapi dia kan lo- bilangnya tuh membuat seseorang jatuh cinta pada orang yang bukan jodohnya. enggak, maksudnya kan kalau Tapi misalnya masa lo seksi? ketemu nih lo masuk coffee shop terus ketemu tring, ya itu kan ya kan pandangan mata kan kita harus disuruh sama Allah suruh jaga. pakai kacamata kuda lo. Tapi begitu lo ngeliat ya itu udah setan nih ngomong. Ya udah gimana yang paling banyak mantannya? Ya menurut gue benar kata Dina sih, kayak ya setiap mantan gue anjay memberikan gue pelajaran dalam kan? hidup gue yang bikin gue lebih baik. Jadi kita maksudnya kayak nggak ngulangin gue kesalahan yang ngerasa sama gitu gue sih loh. ngerasanya sih Allah memantaskan gue buat ketemu jodoh gue ya terakhir sih gitu. Jadi kayak ininya Ariana Grande ya. Oh ya. Iya. Thought I had a vision, but it wasn't a match. Sana songs about Ricky. Nah, iya, Even gitu. most got married, and for Peter I'm so thankful. Gitu. Oke, sekarang selanjutnya, apa ekspektasimu sebelum nikah dan realitasnya didapatkan setelah menikah? Gak ada. Gue tuh menikah sama suami gue literally udah emang karena Terlalu lama bareng-bareng, kayak iya udah terlalu lama bareng. nikah nggak sih kita, gila gini udah jamuran nih gue Iya, gitu. kayak gue tuh udah gak kuat nahan hal yang gak bisa dilakuin di pacaran gitu. Kita nikah aja yuk gitu, biar kita tuh emang sekalian aja plong gitu, gitu. bebas gitu. Mau ngapain kayak oke gitu loh. Makanya gue sama Vali kayak nikah ya karena itu. Jadi gue karena udah keseringan bareng 10 tahun pacaran terus tiba-tiba nikah, kita nggak punya ekspektasi apapun gitu. Karena emang Ya ya. udah tahu apa yang bakal Dan karena kita emang alasan terbesarnya kita udah nggak kuat nahan-nahan Bukan, lagi gitu. maksudnya kayak little things aja gitu, no, maksudnya kayak nggak ada gue kalau gue pribadi ya. kayak bangun tidur terus kayak gue kira tuh lo bakal cantik banget ternyata Enggak lo sih, belum. ya bangun tidur mah gak ada orang cantik. Gimana? Masalah bangun tidur gini. Nggak mungkin, Mbak. Ngorok aja gitu. Enggak sih, gue nggak ada. Oh, gue ada. Gue pikir dulu tuh cuddling itu bakal nyaman banget semalaman. Ternyata gerah Pegel ya? coy, pegel. Jadi gue rasa Cuma di momen itu. iya, gak deh kayaknya gitu. Maksudnya jadi gue sekarang tuh kayak gue tuh orangnya skinship banget. Ya udah akhirnya cuma pegangan jempol aja, jadi kayak making sure jempolnya ketemu ujung sama ujung, terus udah gitu. You do you, I do I gitu. Kalau gue nggak sih, nggak tahu ya. Mungkin karena Ya. emang udah kelamaan gue. Jadi. Kalau gue karena pas awal-awal nikah kita nggak tinggal serumah, Oh iya Oh, udah. jadi iya. semua ekspektasinya tuh nggak ada gitu. Iya, karena emang Karena begitu awal-awal nikah kan karena pisah rumah kan, jadi begitu udah di kasur bareng gitu ya semua dapat ekspektasi gue, ngerti gak sih? Iya, Karena ngerti. kita jarang ketemu gitu kan. Ya jadi Iya, nggak ada. istilahnya kalau gue nggak ada, beneran nggak ada guys. Nggak ada sama Oke. Jadi ya yang gue harapin sebelum nikah nggak ada. Ya udah gue mah sama suami gue ya jalanin Basically aja you don't gitu. have any expectation at all. Iya, tentang pernikahan ya. Tapi untuk yang visi misinya mah ada. Tapi kalau untuk yang kayak gue sih berharap sebelum nikah kita bisa nih begini-gini ya. Enggak sih kalau gue. Ya, gue ada pertanyaan lagi, cuman kayaknya ini nggak relevan buat kita. Mengapa orang tua tidak pernah mau mengaku dirinya salah di depan anaknya sendiri? Kita relevan banget, Mbak. Iya Ini kan? relevan banget. Lo relevan gak sih? Gue nggak sih, gue selalu minta maaf sama anak gue sih. Oh maksud. Oh. Maksudnya kayak Kirain orang tua kita. mengapa orang iya Kalau gue well. enggak sih, gue selalu minta maaf sih. Ya, Gue nggak ngaku gue iya, salah, iya, tapi gue benar-benar, minta benar. maaf aja. Iya, kenapa orang tua? Ya, well, kita ke mama soalnya kita punya anak gitu. Jadi gue bilangnya gue ngeliatnya Karena diri kita anak-anak tuh masih kecil, jadi kita belum Mungkin belum iya dapet juga. perasaan kayak wah, lu Egonya gitu, iya, berantemnya masih soalnya kan Kalau menurut lo kenapa mama nggak pernah minta maaf sama kita? Mama. kan mama punya Hai. 2 peraturan. Satu, mama nggak pernah salah. Oh iya, Kalau nomor mama dua salah, apa? 2 ya inget pasal nomor 1. Iya. Kenapa gitu? Why mama kayak gitu? Karena mungkin kalau gue ngerasa sih karena mungkin emang mereka tuh ngerasanya orang tua Iya orang tua yang gue udah lebih hidup lebih lama dari lo, jadi gue lebih banyak makan asam garam kehidupan. So buat kalian tuh, buat mama tuh kita selalu anak kecil aja, ngerti nggak? Jadi ya lo harus ngikutin gue karena gue tuh udah ya secara harfiah gue tuh orang tua lo, udah intinya gitu aja. Iya karena sih. anak gue udah SD. Kalau gue sih ngerasanya bukannya orang tua tuh ngerasa anaknya tuh masih kecil terus karena kayak gue tuh makan asam garam terus gitu. Iya. Enggak, karena gue ngelihat Daryl ya emang Daryl tuh masih bayi gitu, ngerti gak sih lo? Iya. Bukannya karena
dia lebih banyak pengalaman, gue lebih banyak pengalamannya atau apa gitu. Lo aja kayak si Daryl makan aja gue suapin gitu Suapin, kan, ya. masa sih lo udah berani gitu-gitu gue gitu. Oh. Ngerti gak sih? Iya, ngerti. Jadi bukannya gara-gara nggak ini. Tapi kalau mungkin kalau mama Tapi lu relate sama yang mama lakuin gak? Maksudnya kayak mama kan Kalau gak pernah. sampai sekarang sih gue Belum. masih, kalau misalnya kesalahan gue ngelakuin kesalahan apa pasti gue minta maaf sama Daryl. Enggak ngerti, tapi kayak gue bisa ngeliat gitu kenapa mama kayak gitu. Oke. Kenapa sudut pandangnya tuh bisa nggak berani bilang dia nggak pernah salah gitu. kalau Tapi- gue sih Karena dia nggak ada gitu yang ngasih tahu, kan mama kan single Single fighter fighter, gitu. Iya benar. Dia tuh nggak punya suami yang bisa ngasih tahu kalau dia tuh salah gitu. kalau kita kan beruntungnya dan kita kan masih ada suami. Iya. Dan kalau gue pun sama Kafil, kalau gue marah gue nggak pernah bilang kalau gue salah. Gue cuma minta maaf. Mama minta maaf ya, tapi Kafil harus tahu ya mama marah tuh karena apa? Karena Kafil begini gitu. Iya lagi Karena bener. gue nggak pernah ngaku gue salah, soalnya kalau di depan Kafil gue selalu minta maaf nih. Kafil sih, mama kan lagi Minta capek maaf kerja. sama ngaku dirinya salah tuh dua hal yang berbeda. Kalau gue mah Iya. selalu minta maaf, gue bakal peluk. Kalau mama kan dulu ngomelin kita terus peluk, terus kamu mau apa yuk mama beliin kayak gitu terus. Nah itu yang gue bawa, dan itu perlu sih gue selalu meluk anak gue. Kafil maaf ya, mama tadi marah mukul Kafil, tapi Kafil harus tahu ya mama tuh gini karena mama capek. Kafilnya dibilangin sekali dua kali nggak gitu. Kalau gue sih nggak minta maaf, nggak ngaku nggak kalau ngaku gue dirinya salah. salah. Iya, gue kayaknya juga nggak ngaku dirinya salah. Maksudnya gimana cara tahu kalau kita salah? Iya karena kan soalnya kan kita ngerasa kita kan ngelakuin ini semua kan demi ngedidik dia. Iya, Terus salahnya bener di sih. mana gitu. Tapi kalau gue ke Daryl tuh gue ngaku salah. Oh kalau gue nggak nun. Mama salah. Apa nggak bisa keadaan kontrol apa Nun? emosi. Maksudnya lu Iya, bisa nggak soalnya ceritain? Gue lagi marah nih sama Daryl. Gue kebablasan gitu, mukul atau ngemaki gitu. Gue bilang maaf ya mama nggak bisa kontrol emosi. Mama ke Oh, Kalau oke, gue sih oke. belum sih Iya. belum. Mungkin kita belum sampai situ. Nah tapi nanti yang nyalahin gue suami gue, kamu salah kayak gini gitu. Oh mungkin itu juga ya, mungkin kenapa mama juga nggak pernah ngakuin kalau dia Iya. salah. Karena dia Mama nggak selalu punya- sendirian, iya, mama tuh papa single. ditinggalin, mama Heeh. ditinggalin papa. Kalau gue kan even gue marah sama anak gue, suami gue tuh bakal diem. Tapi setelah itu baru dia ngomong kamu lain kali nggak boleh gitu, kamu tuh salah. Iya, benar, gini, Mas Surya juga kayak sering, gitu. iya. Kalau gue gitu sih. Kayak Tapi gue Kafil kan baru 4 tahun ya, dan gue sih belum pernah ngomong mama minta maaf ya, mama salah, gue belum sih. ya, gue juga sih, Terus iya, kalau ya sorry Daryl gue salah, iya. udah SD. Iya, jadi dia kalau- tuh Iya. lebih tahu kan. Jadi Dan gitu. gue juga sering ngajarin dia tuh tentang emosi, perasaan. Soalnya dia tuh emang juga susah ngontrol emosi kayak gue Iya, gitu. Jadi iya. kalau gue salah, gue mukul gitu. Gue selalu Contohin bilang, juga kan, jadi buat contoh ke Daryl kan. Ya kalau gue sih belum ya. Kafil soalnya kan apalagi Kafil kan Iya, let speaker. kayaknya juga Ternyata anak-anak Kafil kita. bukan speech dia lah, tapi dia tuh let speaker gitu. Jadi ya jadi masih belum bisa ngomong apa yang gue balikin. Paling dia sekarang baru ngomong kenapa apa gitu. Jadi yang gue sih untuk saat ini gue belum pernah ngomong mama salah ya, gue gitu. gue juga belum sih, anakku masih 2 tahun coy. Iya. Gue juga Masih sih. belum Iya. complicated. Gue jadi Iya. cuma bilang maaf ya, meluk gitu. Iya, Gue iya, gue juga selalu sih. marah, gue selalu minta maaf sih. Tapi gue selalu explain diri gue kenapa gue marah Iya, gue sih. selalu Maksudnya kayak kayak mama tuh kayak gini tadi gini entah sambil gue gendong, entah Heeh. sambil gue peluk, gue selalu ngomong maaf ya. Maaf Biasanya mama ya, capek, gue juga iya. nyeritain kondisi gue gitu. Iya. Mau dia dibilang belum ngerti, tapi pasti ngerti sih. Menurut gue yang ngerti. Iya, kan. pasti. Kayak gitu. Pernahkah kamu begitu marah? Kenapa? Banyak sih hal yang bisa Begitu yang dimarahin. benar-benar yang sampai puncak lo Lihat ngerasa lo lihat tuh nggak Prabowo. Tapi gue pernah ngerasain yang benar-benar marah tuh yang sampai benar-benar gelap gitu semuanya. pernah. Oh ya? Heeh, sama anak-anak. Seriusan Nun? Iya. Lo bisa ceritain gak Nun gimana? Maksudnya Ya mungkin karena lagi banyak masalah, terus mereka juga ribet gitu, apa banyak yang ini. Pokoknya like bener-bener gelap tuh yang langsung mukul, yang kayak aduh. bener-bener gelap gitu matanya. Enggak sih, gue belum bener-bener. pernah sih. Makanya abis itu gue bilang sama dia, maaf ya mama gak bisa kontrol emosi gitu. Dan Baik. sampai sekarang tuh anak-anak selalu ngingetin kayak mama inget gak ya? Mama pernah mukul mama pernah mukul Ade. Itu tuh selalu dibahas gitu. Iya, anak kecil lucu juga ya bakal inget. Bener-bener loh anak-anak, padahal itu mereka umur 3 tahun gitu kan, ngomong aja tuh gak bisa. Jadi kayak gitu. kerekam banget di memorinya ya. Kalau gue Makanya sih, sedih banget kalau misalnya anak-anak nggak iya pasti tuh mau bakal. inget gak pernah mukul. Kalau gue sih Udah gelap. marah, sampai marah-marah yang kayak saking marahnya jadi kayak ya udahlah bodo amat deh. Itu tuh udah sama pemerintahan sekarang era Prabowo sih. Iya benar sih, benar. Dari yang ya aduh susah banget deh ceritanya yang gue paling kesel dari Prabowo tuh dia ngomong apa, ngelakuinnya tuh apa kayak orang tong kosong nyaring bunyinya aja gitu. Iya. Terus udah gitu dia yang ikut tanda tangan yang Board of Peace. Board of That's Peace itu. crazy. Gua nggak pernah Terus redo yang ya. paling sedih nih ngomong
kalau lo mau Palestina menang, merdeka, kita harus ngakuin Israel juga kayak gila kali lu. Maksudnya kita jadi kayak Astagfirullah. jadi kayak di propaganda jadi kayak negara kita tuh jadi kayak nggak punya pakemnya. Lo tuh maunya dukung apa nggak dukung sih gitu, nggak usah bertele-tele lah gitu, berisik banget gitu. Apalagi ini bikin kita sayang kan, mayoritas agama kita kan di sini muslim ya, tapi malah kayak Maksudnya kita tuh dari kemarin udah ngeboikot semua yang kita mau boikot, sampai kayak Starbucks, anything apa, McD segala macam. Terus presidennya kayak gitu, kayak iya kayak cap makanya saking capeknya tuh banyak gitu loh, yang satu belum kelar, satu lagi tentang sawit lah, apalah inilah, jadi kayak saking marahnya gue kayak udahlah bodo amat, gue bakal bawa lo ke akhirat, udah gue bakal gue kayak gitu aja udah. oke. gue sampai ngambek, gue nggak mau lihat Instagram. Iya, gue juga tadi pagi gue kayak gue ngikutin tempo banget sekarang, aduh nggak ada apa-apa. tadi pagi gue tuh bener-bener kayak gila, gue udah marah banget ini, udah gue mendingan offline dulu deh, gila. Gue soalnya pertama kali tuh ngerasain kayak gitu bener-bener tadi fakta pagi. banget gitu loh, yang kayak aduh. Nah, serius tempat Saya nggak cuma Prabowo, tapi konco-konco di bawahnya juga kayak Kita menteri nggak ngarepin apa-apa sih, tapi kok kayak lebih parah dari nggak kita Iya, ngarepin apa-apa heeh. gitu. Aduh, Maksudnya dari semua menterinya asal ngomong, polisi begitu, dan ini mereka nggak ada malu lagi, nepotisme, ya Ya ampun. Allah. Terus ini ada, oke. Ini Sekali lagi, pertanyaan terakhir ya. Apa yang membuatmu yakin kalau Islam itu agama yang benar? menurut gue sih satu ya, Islam itu punya aturan untuk semua hal yang akan kita lakuin. Even mau makan harus baca doa, selesai makan ada baca doa. Untuk Ingat semuanya, berubah jima, nada doanya, apa terus aja kayak semuanya. Iya, even warisan aja sampai diperhatiin. Terus even yang kalau yang sekarang perdebatan kok Islam ngebolehin poligami, soalnya kalau emang lo pelajari lebih dalam, poligami juga harus ada persyaratan yang benar-benar gitu, yang Lo nggak juga mesti, asal-asal. lo kalau mau ngomongin poligami tuh lo mesti lihat dulu alasannya waktu itu surat itu diterima itu karena apa gimana segala keadaannya macam. gini-gini. Dan menurut gue Islam itu, banyak orang yang bilang Islam tuh ribet gitu, punya aturan, tapi malah menurut gue itu yang bikin. dan yang menurut gue paling bagus ya, lo tau gak sih kenapa Nabi Muhammad punya 7 istri? Dan itu tuh ternyata 7 istrinya itu tuh punya kepribadian yang berbeda-beda. Jadi bener-bener literally lo tuh bisa ngelihat, misalnya Nuna kepribadiannya kayak gini, lo tuh bakal nemuin kepribadian lo itu di istri Rasulullah. Dan lo tuh bisa lihat gimana cara Rasulullah nyikapin itu dan berkomunikasi sama si istri itu. Lo mesti tahu, dan itu wow, luar biasa banget sih. Jadi kayaknya emang yang paling banyak aturan, maksudnya karena menurut gue agama itu ya peraturan gitu. Ibarat katanya nih, lo tuh kayak kayak jeruk, Batas. terus Islam itu kayak plastik aja sih. Jadi ya Islam yang bakal buat lo utuh sampai di tujuannya gitu loh. Jadi menurut gue ya begitu. Jadi gue yakin Islam yang Pokoknya terbaik. semua tentang kepercayaan sih. Masing-masing. Kalau menurut Tina gimana? nggak ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab sama Islam Iya, sih. Exactly. Apapun gitu. Dari event terciptanya bumi, yang dari Big Bang yang benturan gitu itu udah ada, semua itu udah ada. Lo tinggal Google Iya. Ustadz siapa yang ngomong pasti ada, Ada. gitu. Lo tinggal baca terjemahan Al-Qur'an, itu pasti ada tentang semua hal yang pokoknya paling bisa didebatin dan jawabannya tuh masuk akal. Itu tuh kalau menurut gue ya Islam. So Ya kita hargain ini, maksudnya agama ini lain boleh, tapi kan cuman karena kita kan cerita Islam ya kita juga mempercayai kayak Nabi Isa segala macam kan, di Islam juga mempercayai hal tersebut ya nggak sih? tuh. tapi kita percayanya tuh ya Isa Nabi bukan Tuhan. Iya. Gimana guys, kalian suka nggak corner ini? Aku sendiri sih happy sih. Kalian happy nggak sama corner ini? Happy banget. Seru ya, kita bisa baca. Soalnya banyak hal yang didebatin gitu juga. Iya, banyak juga lucu-lucu lagi. Jadi kalau kalian suka, kalian bisa tuh komen-komen di bawah mau dilanjutin atau enggak. Kita bisa bikin corner ini kayak sebulan sekali gitu nggak sih? Ya mungkin biar nggak salah ngasih juga. Betul, biar kalian gak bosen juga. So if you like this video, klik thumbs up and Subscribe. also subscribe. Komen. See you on TikTok. This is template banget ya kita ngomongin see you on Iya. TikTok. Semua informasi ada di description box as usual. Selamat, Jadi, semoga untuk yang menjalani puasa, untuk yang menjalankan Oke, puasa, oke. semangat, semoga mari kita berlomba mendapatkan Kita pahala juga yang punya, amat sangat kita juga banyak punya, di kita bulan juga puasa. bakal punya corner khusus bulan buat puasa. karena Ya, kita kan mereka. membicarakan sahabat-sahabat Nabi yang kita suka. Jadi looking forward to it. So, So, ya, ya let's
Let's Kalau bertemu gitu, di bulan Ramadan. ya Mungkin aku segitu akan dulu. lebih menurut berhijab. Seriusan? Nggak, saya untuk bikin video doang. Oke. Kamu hormati. Kalau gitu segitu dulu. Ketemu lagi Di Nadinet. Dadah.